Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. 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 Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Salwa Gani, Salsabila Haji Abdul Ghani. Silahkan dipimpin. Bareng-bareng aja, Pak. Iya, kamu yang mimpin maksud saya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Raditu Raditu billahi robba wa bil bil islami Islami dina dina wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyya wa wa rasulah. Rabbi rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, saya ingin salah satu dari kalian membacakan surat An-Nas. Boleh, Mas Mas Azhari, silahkan. Bareng-bareng toh, Pak? Apa Eh, baca sendiri? dipimpin oleh Mas Azhari, bareng-bareng. Ya, Ya. Ayo teman-teman kita membaca surat An-Nas secara bersama-sama. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. baik. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Dimulai dari yang pertama ada Rais. Mas Rais, mana Mas Rais? Hadir, Pak. Hadir, oke. Baik. Yang kedua ada Mas Azhari. Hadir, Pak. Oke, bagus. Yang ketiga ada Mas Pualam. Hadir, Pak Zaki. Oke, bagus. Yang keempat ada Mas Taufik. Ada Mas Taufik? Hadir, Pak. Oke. Yang terakhir ada Mbak Salsabila Haji Abdul Ghani. Mbak Salsa? Mbak Salwa? Hadir. Oke, bagus. Baik, kita lanjut ke materi ya, anak-anak. Materi hari ini adalah tentang keutamaan berbagi. Baik. Sebelumnya, Bapak ingin tanya, apa itu berbagi? Coba, Mas Pualam, apa itu berbagi, Mas Pualam? Memberikan sebagian, mungkin sebagian barang atau makanan, Pak, untuk orang yang Oke, membutuhkan. bagus, bagus. Coba kita mau dengar pengertian berbagi dari Mbak Salwa. Apa itu berbagi, Mbak Salwa? Halo, Mbak Salwa. Ya, Pak. Nah, Mbak Salwa, coba definisikan apa itu berbagi, Mbak Salwa.
Menurut saya berbagi itu memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu makanan, uang atau barang maupun ataupun ilmu, Oke, seperti ilmu. baik. Baik. Kita masuk langsung ke materi ya. Berbagi adalah tindakan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada orang lain dengan niat tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, jadi kalau kita berbagi harus ikhlas. Jangan semisal alam ini memberi kepada Salwagani. Nah, alam ini bilangnya ikhlas, tapi ketika 1 bulan kemudian dia ngungkit, kemarin aku udah ngasih kamu ini. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak ikhlas namanya. Meskipun dia bilang dia ikhlas, itu tidak ikhlas. Nah, tetapi juga bisa berupa waktu, perhatian, ilmu, atau kasih sayang. Nah, seperti yang tadi, itu memberikan barang, suatu barang, misalnya kepada Salwagani tadi. Prinsip berbagi menciptakan rasa solidaritas, saling peduli, dan mempererat hubungan antar sesama. Nah, jadi kalau misalnya berbagi, itu jangan ingin dikasih lagi, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Paham anak-anak? Paham, Pak? Paham, Pak? Paham, Pak. Dalam konteks Islam, berbagi merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan karena dapat mendatangkan kebaikan, memperbaiki hubungan sosial, serta mendatangkan pahala. Berbagi juga merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, sebelum kita memasuki kepada hadis, di sini Bapak ada kosakata. Nah, mulai anak-anak tolong katakan apa yang Bapak katakan. Oke. Khairun. 1, 2, 3. Khairun. Khairun. Oke. Khairun artinya lebih baik. Nah, kosakata kedua. Mina. 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 1. Mina. Oh, belum dihitung. 1, 2, 3. Mina. Mina. Nah, Mina artinya apa, Mas Pualam? Daripada, Pak. Oke, daripada. Yang kosakata ketiga adalah asufla. 1, 2, 3. Asufla. Asufla. Pak. Asufla. Baik. Ajib. Kosakata ketiga an. 4. 1, An. 2, 3. An. Apa arti dari an, Mas Rais? Dari, Pak. Dari. Dari. Yang keempat, yang kelima, maaf. Yang kelima ada Anna. Kedengeran semuanya? Dengar, Dengeran. Dengar, dengar. Pak. Kedengeran, oke, baik. Ikuti apa yang saya katakan. Anna. 1, Anna. 2, 3. Anna. Mana? Jangan dulu ikutin. Setelah saya hitung baru ikutin ya. Oke, siap. Anna. 1, 2, 3. Anna. Semuanya sudah tahu di situ ada Anna itu yang artinya sesungguhnya. Kosakata yang keenam. Al-yadu. Kedengeran? Dengar. Kedengaran. Dengar. Oke, sip. Al-yadu. Ikuti apa yang saya katakan. Al-yadu. 1, 2, 3. Al-yadu. Al-yadu. Oke. Mbak Salwagani, apa artinya al-yadu? Tangan. Tangan.
Baik. Yang terakhir ada al-ulya. Kedengeran semuanya? Dengar, Pak. Kedengaran. Mas Azari kedengeran? Dengar, Pak. Apa? Al-ul. Ya. Oke. Ikuti apa yang saya katakan. Al-ulya. 1, 2, 3. Al-ulya. Ya. Baik. Setelah kita tahu kosakata yang beragam ini, kosakata bahasa Arab yang beragam, kita lanjut ke hadis. Hadis yang akan kita pelajari. Oh, ini ada yang baru. Ada yang baru muncul ya. Ya, selamat datang Mbak Brenda. Oh, ini kenapa patah-patah? Kita lihat dari buku saja ya, anak-anak. Karena tidak jelas. Kelihatan anak-anak? Di Zoom, Pak. Tidak, Pak. Kurang jelas? Apakah jelas? Itu di Zoom Pak, di Zoom, biar lebih jelas. Ini udah di Zoom. Nah, udah di Zoom. Masih di Kelihatan tidak? masih di PPT, Pak. Tidak kelihatan Bapak. Sebentar ya. Ini kenapa? Oke, Bapak bacakan saja ya. An Iya, Abdillah, Pak. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Fal yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus sufla hiyas sa'ilatu. Rawahul Bukhari. Yang artinya tangan di atas. Aduh, mana ini? Sebentar ya. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Jadi dari hadis ini kita belajar bahwasanya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi. Kita diminta untuk menjadi orang yang dermawan. Supaya menjadi orang yang dermawan, maka kita harus mempunyai sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang lain. Kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk memberikan kepada orang lain. Semisal kita mempunyai uang, misalnya 5.000. 5.000. Nah, di lampu merah, kita lihat ada abah-abah kalau kita lihat mah ya, abah-abah atau kakek-kakek. Kakek-kakek ini udah sepuh atau sudah tua. Kita tidak apa-apa. Semisal kita ada uang 5.000 semisal. Kita kasih kepada bapak tersebut. Nah, kita kasih meskipun kita mempunyainya tidak berbentuk uang, kita mempunyai semisal barang atau makanan. Makanan misalnya nasi Padang, kita punya nasi Padang. Nah, kita berikan kepada bapak tersebut. Sedangkan tangan di bawah adalah orang yang
meminta atau pengemis. Meminta atau pengemis. Mengemis adalah perbuatan yang harus kita hindari. Kita sering meminta-minta, mengemis. Sementara badan kita masih sehat, itu kita tidak diperbolehkan mengemis. Karena kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kita masih mempunyai tenaga. Paham anak-anak? Paham, Bapak. Paham, Pak. Oke. Selanjutnya, hadis selanjutnya, hadis riwayat Muslim. Ini kenapa kepotong-potong ya? Sebentar, Bapak lihat lagi di buku, biar tidak salah. Bapak bacakan, An Huzaifah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqatun. Yang artinya, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak, anak-anak? Enggak, Pak. Tidak Enggak. kelihatan, Bapak, karena belum di Zoom. Layarnya masih di Canva. Oh iya, sebentar. Sebentar dulu ya. Sebentar. Apakah terlihat, anak-anak? Nah, Udah, Pak. iya, Pak. kelihatan. Iya. Oke, terlihat. Sekarang berarti Bapak bisa meminta satu orang untuk membaca hadis yang tertera. Siapa ya? Mas Rais, boleh Mas Rais baca. Iya, Pak. An Hudzaifah radhiyallahu an anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqah. Artinya juga nggak, Pak? Artinya juga, silahkan. Dari Hudzaifah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Oke, baik. Bentar. Selanjutnya, Al-Quran. Saya ingin menunjuk, enggak, saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk satu orang untuk membaca surat Ali Imran ayat 92. Mbak Brenda boleh dibaca. Oh, baik, Bapak. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alimul apa ini? Enggak ada harokatnya, Bapak. Oh, ini oh ini dua kali. Maaf, maaf. Langsung ke artinya aja, Mbak Brenda. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Gitu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Sama-sama, Bapak. nah, pada ayat ini jelaskan tentang harta dan infak yang bermanfaat. Hendaknya harta yang dicintai, karena kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang paling utama dan sempurna sebelum kamu menginfakkan dengan cara yang baik dan tujuan yang benar. Sebagian harta yang kamu cintai yang paling bagus dari apa yang kamu miliki. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui niat
dan tujuan kamu berinfak? Apakah karena ingin dipuji orang? Nah, memberi itu tidak harus ingin dipuji. Nah, kita semisal Mas Alam ini pengen sedekah ke masjid. Nah, pengen sedekah ke masjid atau berinfak di masjid. Itu dia lihat misalnya Mbak Salwa ini lewat samping jalan. Wah, ini mumpung ada Mbak Salwa, berinfak ah. Nah, setelah itu Mas Alam berinfaklah ke masjid karena melihat Mbak Salwa ini mau lewat dan ingin dipuji oleh Mbak Salwa. Nah, itu tidak boleh ya. Itu termasuk ingin lihat orang atau ria. Ingin dipuji orang yang mendengar tuh. Sum'ah seperti tadi juga. Atau semata-mata karena Allah. Jika infak dilaksanakan hanya karena Allah, maka Allah akan membalaskannya dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya ada satu ayat lagi. Bapak akan tunjuk. Nah, Mas Pualam boleh, Mas Pualam. Silahkan dibaca. Mas Pualam ada? Ada Pak, ada. Oke, ini salah ya, bukan Ali Imran ayat 92, tapi Ali Imran ayat 182. Boleh dibaca Mas Alam? Ora apa-apa, aku nambah kok ngapunten mboten dhewek. Mas Alam? Ada Mas Alam? Maaf Pak, nge-lag, maaf Pak. Oke, sudah belum? Bentar. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah denger tak Pak? Dengar, sok. Boleh, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Artinya juga nggak Pak? Sekalian artinya, boleh. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka pada hari kiamat. Udah Pak. Oke, baik. Boleh dibaca penjelasannya oleh Mas Azhari. Silahkan. Oh ya Pak, penjelasannya itu orang-orang yang telah diberi harta dan dilimpahkan karunia oleh Allah, kemudian mereka bakhil, tidak mau mengeluarkan kewajiban mengenai harta tersebut, seperti zakat dan lain-lain, adalah sangat tercela. Janganlah sekali-sekali kebahilan itu dianggap baik dan menguntungkan bagi mereka. Harta benda dan kekayaan akan tetap utuh dan tidak kurang bila dinafkahkan di jalan Allah. Bahkan akan bertambah dan diberkahi. Tetapi kebahilan itu adalah suatu hal yang buruk dan merugikan mereka sendiri. Karena harta yang tidak dinafkahkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak di hari kiamat sebagai azab dan siksaan yang amat berat. Sebab harta benda yang dikalungkan itu akan berubah menjadi ular yang melilit mereka dengan kuat. Sudah, Pak? Sudah? Baik. Baik, kesimpulannya pada pertemuan pada pembelajaran hari ini adalah satu, perumpamaan tangan di atas adalah pemberi, sedangkan tangan di bawah adalah peminta. Nah, jadi kita harus sering-sering menjadi orang yang memberi. Nah, yang kedua ada bersedekah kepada orang yang membutuhkan, harus ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Berbuat baik itu termasuk sedekah. Yang ketiga ada kita harus meyakini bahwa rezeki yang diperoleh itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menyombongkan kita punya harta
Kita punya harta banyak. Nah, jangan ya. Kita tidak boleh begitu jadi orang. Selanjutnya, manusia dilarang untuk kikir. Sebab perbuatan kikir itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disukai oleh manusia. Terakhir, ada jangan takut akan menjadi miskin karena bersedekah. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti harta yang disedekahkan. Nah, baik, kita stop share dulu. Oke. Baik, karena ada yang baru datang, Bapak akan absen lagi ya. Absen lagi. Siapa tahu ada yang keluar. Yang pertama ada Salsabila Haji Abdul Ghani. Hadir. Oke, yang kedua ada Azhari, Mas Azhari. Hadir, Pak. Oke. Yang ketiga ada Mbak Brenda. Ada Mbak Brenda? Bapak. Oke, Hadir. bagus. Terus selanjutnya ada Rais. Mas Rais. Hadir, Pak. Oke. Lanjut. Ada Mas Pualam. Mas Pualam. Hadir, Pak. Oke, yang terakhir ada Mas Taufik. Mas Taufik masih bersama kita? Halo Mas Taufik. Ditinggal itu, Pak, ditinggal. Bolos. Astagfirullah. Ini tidak Bolos boleh ya itu, Pak. anak-anak ya. Gak Ini tidak sopan, Pak. boleh, Gak tidak sopan. boleh. Tidak boleh ini Tandain, Pak, itu, Pak. mengikuti kelas. Kurangin aja Pak Kamar nilainya Pak. mandi kayaknya, Pak. Gimana Mbak Salwa? Kurangin, Ke Pak, kamar nilainya, Pak, mandi itu, Pak. kayaknya, Pak. Wah, Tidur, Pak. ini Ketiduran. tidak baik. Kita tidak tahu ini tidur apa bagaimana ya, teman-teman sekalian atau anak-anak sekalian. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya mau izin itu minimal chat lah. Ya, paham Ya, anak-anak? Pak. Paham. Paham. Besok Bapak tidak ingin melihat yang seperti ini lagi. Kalau Bapak lihat yang seperti ini lagi ketika pembelajaran online, wah, Bapak kurangin nilainya ya. Ya, Pak, kurangin aja, Pak, Paham? itu, Pak. Mas Rais Paham. paham, Mas Rais? Paham, Pak. Oke. Kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis beserta hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.